Back to the hadis. Kita kembali kepada hadis. Hadis Ibnu Mas'ud tadi, asbabun nuzul. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka ditafsirkan tadi dengan asbabun nuzul bahwa Nabi menjadikan jalan yang lurus itu manhaj ahli sunnah. Dan jalan yang kanan dan di kiri please wala tattabi'us subul, jangan diikuti. Hanya kita mengikuti garis yang lurus. Wala tatabi'us subul, jangan pindah ke lain hati dengan mengikuti kelompok-kelompok yang penuh dengan inovasi dan ketentraman dan diikuti oleh orang-orang banyak. Maka ikutilah sunnah, meskipun dia itu sedikit dan meskipun dia itu pahit, maka ikutilah yang hak. Maka yang hak itu al-haq hakun an yuttaba walau qalil. Maka yang sedikit itu lebih berhak untuk diikuti dan benar adanya meskipun dia itu sedikit. Maka ini dari poin yang keberapa? Keempat apa kelima? Keempat. Taib. Adapun poin yang kelima, agar kita selalu keep the faith, tegar dan kukuh di atas manhaj yang hak, yakni kita menjaga agama Allah ini, kita selalu memupuk keimanan ini agar terus bertambah, dan kita selalu mentaati perintah-perintah Allah dan menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan pendalilannya seperti hadis yang datang dari Ashabus Sunan, dari Atha Ibnu Abi Rabah, dari Ibni Abbas, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Maka wahai Ibnu Abbas, anak kecil sepupu Nabi, dibonceng oleh Nabi dan dinasehati, jagalah agama kamu, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama kamu dan jagalah Allah, maka Allah akan berada langsung di depan kamu untuk menolongmu. Maka ini min bab al-jaza min jinsil amal, bahwa segala perbuatan kebaikan akan berbuah kebaikan, dan barang siapa yang menabur angin dia akan menuai badai, menabur dosa-dosa dia akan menuai malapetaka. Maka di sini maknanya ihfadillah, jaga agama Allah, taati perintah Allah, jauhi larangannya, bertakwalah kepadanya, maka Allah akan menjaga kamu. Maka inilah dari kunci keep the faith, agar kita selalu dalam keadaan kukuh dan teguh di dalam manhaj yang hak. Kita menjaga agama Allah dengan apa? Bertakwa kepadanya dan mentaati perintahnya dan perintah nabinya dan menjauhi larangannya. Niscaya Allah akan menjaga imanmu dan mengukuhkan manhajmu dan mengukuhkan agamamu menjadi keep the faith. Dan yang terakhir kita cukupkan, walau alam sampai jam berapa, yang jelas kita anggap yang terakhir. Maka yang terakhir, agar kita selalu dalam keadaan manhaj yang hak, adalah selection, selektif, mencari the old friend and the best friend. Kita selektif untuk mencari teman kental dan untuk mencari teman dekat. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa kita diciptakan manusia ini, terutama di dalam ilmu syar'i, kita membutuhkan manusia yang lain, karena we are social people. Kita ini diciptakan makhluk bersosial. Maka Allah tidak menyempurnakan agama ini kecuali kita bersama-sama beribadah kepadanya. Ama tadhkuru fil Quran wa aqimus shalah wa atau zakah warka'u ma'ar raqiin. Maka tegakkanlah salat dan bayarlah zakat, dan salatlah kalian dengan orang-orang yang salat. Hukum dari salat berjamaah wajib. Faidan salat berjamaah labuda bi imam,
harus ada imam dan harus ada makmum. Kalau imam sendirian nggak ada makmumnya, bisa jadi salat berjamaah, salat munfarid fil masjid, hatta walau fil masjid. Wa kadzalika makmum wahid lam yujad imam, kadzalika munfarid. Idan la budda musyarakah di dalam agama ini. Dan begitu pun hadis dari Utsman, di mana Nabi mengatakan, akhrajahu Imam Al-Bukhari dari Utsman, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, kalimat khairukum barakallahu fikum, takdiruhu ismu tafdil. Dia takdirnya adalah afdalukum au akhyarukum ala wazal af'alu, sebaik-baiknya dari kalian. Siapa? Man ta'allamal Qur'ana, yang mempelajari Al-Qur'an menjadi santri, wa 'allamahu, menjadi ustadznya yang mengajari. Maka di sini pun sama, terjadi simbiosis mutualisme antara guru dengan murid. Menjadi apa? Khairukum, menjadi sebaik-baiknya kalian seorang muslim yang paling puncak prima di saat ada guru yang mengajari Al-Quran dan ada murid yang belajar Al-Quran. Jika ada murid sekumpulan 10-20 orang, semuanya sama-sama tidak bisa membaca Al-Quran atau ingin belajar qiraah, butuh kepada guru, tidak ada guru, maka tidak ada majelis ilmu, tidak ada khairukum. Wa kadzalika al-mudarris huwa indahu ilm fi ai hajah, fil fikih, fil akidah, fil hadis wa ila akhir, walakin lam yujad tulab, tidak mempunyai murid. Maka bagaimana? Tidak ada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Idan la budda musyarakah fi ilmi syar'i, la budda musyarakah di dalam agama Islam ini. Apa itu? We are social people, kita harus ta'awun. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis ini, khairukum, sebaik-baiknya kalian, ada simbiosis mutualisme, ada guru yang mengajarkan, mentransfer ilmu, dan ada murid yang mentransfer ilmu dari gurunya. Maka jadilah khairukum. Maka ini menjadi pendalilan bahwa we are social people, dan di dalam Islam dibutuhkan kita ini kepada manusia yang lain. Dan bahkan di dalam ilmu nafsi, di dalam ilmu kejiwaan, justru orang-orang yang keluar dari fitrah untuk tidak mau menjadi makhluk sosial, ingin hidup sendiri, dinamakan schizophrenia. Schizophrenia, orang yang sakit jiwa, tidak mau bergabung, pingin sendiri dalam kegelapan, dan seterusnya, mamsus, kena jin, dan seterusnya. Alhasil, di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menunjukkan bahwa kita dalam suatu sistem, dalam suatu ekosistem, berkumpul bersama untuk mewujudkan kalimat yang hak. Fa'ala hada, manhaj yang hak ahlu sunnah wal jamaah juga butuh dengan ekosistem. Maka macan-macan harimau yang tegar kepada sunnah harus bergabung dengan macan-macan yang lain agar dia menjadi ekosistem macan. Kalau dia bergabung dengan kucing Anggora ataupun kucing Persia, maka mungkin dia akan berubah menjadi kucing kampung. Maka di sini labud kama qalal Arab at-tuyur ala ashkaliha taqau, bahwa burung-burung itu tidak hinggap kecuali dengan sejenisnya. Maka raja wali tidaklah duduk dengan para raja wali, dan Garuda tidaklah ada kecuali di supermarket. Kacang itu mah, kacang Garuda. Al-muhim, burung Garuda tidak duduk kecuali dengan Garuda dan gagak. Atuyur ala ashkaliha taqau, burung-burung gagak akan berkumpul dengannya. Dan begitu pun ahlu sunnah, tidak akan dia kukuh imannya kecuali dia duduk dengan ahlu sunnah. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Muhammad ibnu Wardan dari Abi Hurairah yang sanadnya hasan, dan dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih
falyanzur ahadukum man yukhalil, bahwa seseorang tergantung kepada orang yang lain yang bersamanya, dengan the old friend. Almar'u ala dini khalilih, agama seseorang tergantung dengan agama teman dekatnya, the old friend, the best friend. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan kita ini butuh pendamping. Jika kita ingin tegar di dalam sunnah, dampingi para masyayikh, dampingi para asatidah yang tegar manhajnya, dampingi para tulabul ilm. Kita duduk dengan mereka, terus mengambil ilmu dari mereka, terus bermulazamah dengan mereka, dengan para masyayikh yang sama. Mereka para raja wali dari kelas burung. Kita duduk dengan mereka, bukan kita duduk dengan burung gagak, yang mana burung gagak itu laya dulu ila azabalah, kepada sampah dan kepada kotoran. Maka kesimpulannya di sini, kita harus selektif mencari the old friend. Apa the old friend? Teman kental, teman setia. Maka pasti untuk seseorang itu mempunyai teman setia yang seia sekata. Di saat dalam keadaan jaya raya, teman. Dan dalam keadaan miskin dan papak pun menjadi teman. Tidak seperti pepatah, habis manis sepah dibuang. Ataupun lambang cewek matre, maskotnya, ada uang abang disayang, habis uang abang ditendang. Pakai epepet karena kebanyakan, maaf, si butet dari orang Medan. Kebanyakan seperti itu pepatah itu. Maka kita tidak seperti itu. Kita butuh mencari teman yang seia sekata dalam manhaj yang hak. Almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka di sini pandai kita mencari teman, dan kita misalkan dari kasus orang-orang salaf yang mana dia tidak pandai mencari teman, yang akhirnya terjerembab kolkolah dan terpuruk hames ke kesesatan. Siapa contohnya? Atau karena apa? Salah mengambil teman. Maka almaru ala dini khalilih, itu perkara yang penting, dan seseorang tidak akan pernah lepas dari teman dekat. Seperti pepatah Arab mengatakan, ruba akhin laka lam talidhu ummuk. Bisa jadi kamu mempunyai teman kental, the old friend, yang tidak dikeluarkan dari rahim ibundamu. Maksudnya kita mempunyai teman dekat seia sekata, seperjuangan, tetapi bukan dari saudara kandung. Itu maknanya. Maka the old friend di sini cari. Apa di antaranya the old friend? Istri, ataupun teman dekat kita dalam berjuang, berdakwah, atau menuntut ilmu. Bagi para penuntut ilmu, bagi para dai, sama-sama berjuang untuk berdakwah, maka mereka mempunyai the old friend, orang-orang yang seia sekata. Maka jika kita tidak mempunyai selektif yang benar, bisa jadi kita menjadi terpuruk dan terjerembab kepada kesesatan, menjadi the wrong path, tidak keep the faith lagi. Dan contoh di dalam salaf, Imran ibnu Hatton, yang mana rawi ini Imran ibnu Hatton imam tabi'i kabir. Akhrajahul Bukhari fi sahihihi, bahwa Imam Al-Bukhari mengeluarkan di sahihnya di dua hadis. Pertama hadis Anil Harir tentang sutra, memakai sutra, dan yang kedua hadis tentang salib, tentang salib di rumah harus dipatahkan. Yarwi Imran ibnu Hatton tidak tanggung-tanggung dari Aisyah istri Nabi. Di Sahih Al-Bukhari yarwi an Aisyah istri Nabi, wa yarwi an Ibni Abbas, wa kadzalika an Abi Sa'id Al-Khudri, dan yang lainnya. Maka Imran ibnu Hatton adalah rawi tabi'i kabir min ahli sunnah, ahlu sunnah fi hadaz zaman. Summa huwa azubi, dia jomblo, butuh kepada orang yang paling dekat kepadanya. Kama ja'a fil hadis almar'u ala dini khalilih,
Idan huwa yahtaj ila khalil. Wal murad khalil huna huwa yakhtar zaujah. Maka dia sekarang butuh kepada istri. Maka di saat dia masih jomblo dalam keadaan ahli sunnah. Namun di sini Imran ibn Hattan salahnya tidak selektif mencari istri. Maka di sini faidah bagi kita, please selektif mencari istri. Yang masih jomblo jangan nekat, saya kebelet nikah. Kebelet nikah, akhirnya nikah dengan perempuan-perempuan yang bukan bermanhaj salaf, atau perempuan awam masih mending, ini mempunyai akidah bukan dari salaf, misalnya perempuan aswaja, maaf, ataupun as-sufiyah, as-syiah, al-khawarij dan yang lainnya. Fahada khatir, fahada waqa'a ala Imran ibn Hattan, dan ini yang terjadi kepada Imran ibn Hattan. Disebutkan di tarikh Imran ibn Hattan tertarik kepada ibnatu ammihi, anak paman. Maka Arab menikahkan anak paman, anak bibi, putri paman, putri bibi, itu sudah diboking. Seperti anak kita diboking oleh anak pamannya, anak bibinya misalnya. Itu indal Arab untuk menguatkan kabilah mereka. Maka Imran ibn Hattan didapatkan jodoh min ajmali banatil Arab, dari cantik paling cantiknya putri Arab, yang meskipun hidungnya tak semancung dari gunung-gunung di belahan bumi pertiwi seperti Semeru di Jawa Timur, dan juga atapnya Sumatera adalah gunung kerinci, meskipun tidak ada apa-apanya hidung mereka, namun alhamdulillah